Ternyatalah bahwa di semua negeri ini lebih banyak perempuan muda bunuh diri daripada laki-laki muda. Sebabnya tak sukar kita dapatkan, keseksian yang terhalang, cinta yang tak sampai, kehamilan yang rahasia, itulah biasanya yang menjadi sebab. Adakah keadaan negeri kita berlainan? Di sini tidak ada statistik bunuh diri. Tapi saya jamin kepada Tuhan, 6 atau 7 daripada 10 kali Tuhan membaca surat kabar seorang pemuda bunuh diri di surat-surat kabar adalah dikerjakan oleh pemuda perempuan. Di dalam masyarakat sekarang, perempuan yang mau hidup menurut kodrat alam tak selamanya dapat, karena masyarakat itu tak mengasih kemungkinannya. Di beberapa tempat di Sumatera Selatan, saya melihat gadis-gadis tua yang tak dapat perjodohan karena adat memasang banyak-banyak rintangan, misalnya uang antaran yang terlalu mahal, kadang-kadang sampai ribuan rupiah. Roman gadis-gadis itu seperti sudah tua, padahal mereka ada yang baru berumur 25 tahun, 30 tahun, 35 tahun. Di daerah Indonesia yang lain, saya melihat perempuan-perempuan yang sudah berumur 40 atau 45 tahun, tetapi yang roman mukanya masih muda-muda. Adakah ini oleh karena perempuan-perempuan di lain-lain tempat itu barangkali lebih cakap make up-nya daripada perempuan-perempuan di beberapa tempat di Sumatera Selatan itu? Lebih cakap memakai bedak, menyisir rambut, memotong baju, mengikat sarung? Tidak. Sebab perempuan di tempat-tempat yang saya maksudkan itu pun tahu betul rahasianya bedak. Tetapi sebabnya, muka tua itu ialah oleh karena mereka terpaksa hidup sebagai gadis tua. Tak ada suami, tak ada teman hidup, tak ada kemungkinan menemui kodrat alam. Di dalam bukunya tentang soal perempuan, August Bebel mengutip perkataan Dr. Potts yang mengatakan bahwa sering ia melihat betapa perempuan-perempuan yang sudah hampir penyot lantas seakan-akan menjadi muda kembali kalau mereka itu mendapat suami. Tidak jarang orang melihat bahwa gadis-gadis yang sudah layu atau yang hampir-hampir penyot, kalau mereka mendapat kesempatan bersuami, tidak lama sesudah perkawinannya itu lantas menjadi sedap kembali bentuk-bentuk badannya, merah kembali pipi-pipinya, bersinar lagi sorot matanya. Maka oleh karena itu, perkawinan boleh dinamakan sumber kemudaan yang sejati bagi kaum perempuan. Begitulah kata Dr. Potts itu. Tetapi kembali lagi kepada apa yang saya katakan tadi, masyarakat kapitalis yang sekarang ini yang menyukarkan sekali struggle for life bagi kaum bawaan yang di dalamnya amat sukar sekali orang mencari nafkah. Masyarakat sekarang ini tidak menggampangkan pernikahan antara laki-laki dan perempuan. Alangkah baiknya suatu masyarakat yang mengasih kesempatan nikah kepada tiap-tiap orang yang mau nikah. Orang pernah tanya kepada saya, bagaimanakah rupanya masyarakat yang Tuhan cita-citakan? Saya menjawab, di dalam masyarakat yang saya cita-citakan itu, tiap-tiap orang lelaki bisa mendapatkan istri, tiap-tiap orang perempuan bisa mendapatkan suami. Ini terdengar mentah sekali. Tuhan barangkali akan tertawa atau mengangkat pundak Tuhan. Tetapi renungkanlah hal itu sebentar dengan mengingat keterangan saya di atas tadi. Dan kemudian katakanlah, apa saya tidak benar? Di dalam masyarakat yang struggle for life tidak seberat sekarang ini, dan di mana pernikahan selalu mungkin, di dalam masyarakat yang demikian itu, niscaya persundalan boleh dikatakan lenyap. Prostitusi menjadi luar biasa dan bukan satu kanker sosial yang permanen yang banyak korbannya. Profesor Rudolf Eisler di dalam buku kecilnya tentang sosiologi pernah menulis tentang persundalan ini. Keadaan sekarang ini hanyalah dapat menjadi baik kalau peri kehidupan ekonomi menjadi baik dan mengasih kesempatan kepada laki-laki akan menikah pada umur yang lebih muda, dan mengasih kesempatan kepada perempuan-perempuan yang tidak menikah buat mencari nafkah sonder pencarian-pencarian tambahan yang merusak kehormatan.
Pendek kata, pada hakikat yang sedalam-dalamnya, soal perhubungan antara laki-laki dan perempuan jadi sebagian daripada soal perempuan pula. Bolehlah kita kembalikan kepada pokok yang saya sebutkan tadi, yakni soal dapat atau tidak dapat haknya keseksian. Soal dapat atau tidak dapat alam bertindak sebagai alam. Di mana alam ini mendapat kesukaran, di mana alam ini dikurangi haknya, disitulah soal ini menjadi genting. Saya tidak dapat kebiadaban. Saya tidak ingin tiap-tiap manusia mengumbar hantam kromo saja melewat bataskan keseksiannya. Saya cinta kepada ketertiban dan peraturan. Saya cinta kepada hukum yang mengatur perhubungan laki perempuan di dalam pernikahan menjadi satu hal yang luhur dan suci. Tetapi saya kata bahwa masyarakat yang sekarang ini di dalam hal ini tidak adil antara laki-laki dan perempuan. Laki-laki minta haknya menurut hukum alam, perempuan pun minta haknya menurut kodrat alam. Ditentang haknya menurut kodrat alam ini, tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan.